Gimana kabarnya Pak Bro hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak. Mohon maaf ya Pak Bro, ini mengganggu waktunya bahwa pada kesempatan siang hari ini saya akan menjadi pengamat dan melihat kemampuan Bapak dalam melakukan proses coaching, Pak. Oke, siap. Jadi nanti dalam proses pengamatan ini saya akan menggunakan rubrik penilaian, Pak. Dari coaching yang nanti Bapak laksanakan itu dengan kategori kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti dalam proses coaching ini nanti saya bisa pada level sangat baik, Pak. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Begini Pak. Iya. Kompetensi apa sih Pak yang akan dikembangkan dalam proses coaching pada siang hari ini? Ada 3 kompetensi Pak yang ingin saya kembangkan, yaitu kesadaran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 kompetensi ya Pak, Iya, itu dikembangkan. Kemudian Pak, dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, iya, manakah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik Pak? secara spesifik saya ingin mengembangkan fokus pada mengajukan pertanyaan berbobot Pak pada coach itu. Lalu Pak, indikator ketercapaian dari seperti yang Bapak tadi utarakan itu keberhasilan dari proses coaching yang Bapak laksanakan itu seperti apa? Indikatornya nanti saya berharap bisa menggali informasi dari coaching, kemudian menggali potensi, juga nanti bisa membantu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach Pak. Ya. Jadi Bapak tadi ingin menggali informasi, yang kedua menggali potensi dari kunci, dan yang terakhir adalah bersama-sama mencari solusi dari permasalahan kunci. Seperti itu Pak. Kemudian Pak, untuk mengukur ketercapaian tersebut, kira-kira kapan Pak proses coaching akan dilaksanakan? Sekarang Pak, tadi Bu Iik sudah menunggu, barusan tadi WA ya saya, katanya ini sudah menuju sini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Doli. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Gufro. Bu Iik, gimana kabarnya Bu Iik? Alhamdulillah saya duduk Pak. Terima kasih. Iya. Gimana Bu Iik kabarnya? Tanya dulu. Oh gitu. Iya, Bu Iik, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Iya. Bro, katanya hari ini Ibu akan melakukan proses coaching dengan Pak Bro, betul? Betul. Iya, mau silakan Pak Bro. Ini Bu ini sudah. Oke. Bu Iik gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik sekali. Ya Allah. Bu Iik, tadi saya kok melihat Bu Iik kelihatan bingung gitu ya. Iya, Punya Pak. apa Bu Iik? Saya itu pusing sekali Pak sebenarnya Pak. Saya itu bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami Pak. Pusing Pak saya Pak. Iya. Kalau boleh minta waktu, saya ingin berbicara dengan Bapak. Saya ingin mencari solusi Pak dari permasalahan saya. Boleh, iya. Nanti kita ngobrol lah ya. Kita bincang-bincang seperti itu. Coba ceritakan lagi Bu Iik, bagaimana ceritakan lebih lanjut lagi coba. Iya Pak, jadi begini Pak. 3 bulan lagi kan kenaikan kelas ya Pak ya. Betul, iya. Nah,
Di kelas saya, di kelas 1 ada 5 anak yang belum bisa membaca, belum bisa menulis. Jadi mereka itu susah sekali Pak untuk diajak belajar. Saya khawatir nanti kalau mereka kelas, mereka tidak bisa eh, sesuai dengan teman-temannya, ketinggalan pelajaran, dan nanti saya yang akan mungkin akan dimarahi oleh wali kelasnya karena saya merasa gagal Pak. Itu dari 5 anak itu, kalau yang lain gimana? Sudah bisa baca tulis semua ya Bu? Kebetulan dari 40 anak itu 35 anak sudah bisa membaca dengan lancar, dan 5 anak ini yang masih sangat rendah Pak kemampuan membacanya. Ini Bu, ini apa kita Bu? Tuh, matiin ya? Iya, nanti Di pause saja. Iya, pause. Ini ulangi. tujuan Ulangi. Iya. Oke ya. Oke Bu Iik ya. Jadi menurut Bu Iik, tujuan pembicaraan kita pada kali ini tujuannya apa Bu? Ya, tujuannya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Iya. Mudah-mudahan nanti ya kita bersama-sama bisa menemukan solusi terbaik atas masalah yang dihadapi Bu Iik ya. Iya Pak, pusing. Terus terang itu ya. Terus terang Pak, saya itu merasa sangat pusing sekali Pak menghadapi permasalahan ini. Saya ingin masalah ini segera terselesaikan Pak. Begitu ya. Iya. Begini Bu Iik, kalau boleh saya tahu apa hambatan yang dialami Bu Iik yang membuat 5 anak ini belum bisa membaca? Iya. Hambatannya berbagai macam Pak. Ada yang pertama karena kurangnya ketelatenan orang tua, karena mereka itu setelah anak-anaknya belajar di sekolah, terus kemudian mereka pulang ke rumah, dan orang tuanya tidak menindaklanjuti Pak, tidak mengajari mereka membaca. Kemudian ada alasan lagi, anak yang memang benar-benar malas untuk belajar, tidak ada motivasi sama sekali untuk bisa belajar baca. Kemudian ada yang anak alasannya itu karena tidak punya buku baca Pak. Gitu. Bu Iik, atas masalah itu bagaimana pendapat Bu Iik? Kalau menurut saya masalah ini adalah masalah yang sangat besar bagi saya Pak, karena saya kasihan dengan 5 anak ini. Nanti kalau mereka naik kelas, maka mereka akan ketinggalan pelajaran dengan teman-teman yang lainnya, sehingga ini harus diselesaikan Pak. Betul. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Iik mengatasi masalah tersebut Bu? Ya, cara saya yang pertama, saya sudah mencoba untuk membuat media pembelajaran, media kartu kata yang menarik agar mereka itu bisa tertarik untuk belajar mengenal huruf, mengenal suku kata. Terus kemudian saya juga menerapkan metode-metode untuk cara belajar membaca yang benar. Kemudian saya strategi yang saya lakukan juga, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan tambahan waktu belajar untuk mereka. Seperti itu Pak. Ya, ini kan bulan Maret ya Bu ya? Betul. Bulan Maret, tinggal 3 bulan lagi. Iya. Kira-kira bagaimana? Apa bisa? Saya sih optimis sekali Pak, dalam 3 bulan ke depan nanti saya akan bisa menuntaskan mereka paling tidak 4 anak atau 3 anak yang bisa berhasil membaca. Begitu ya? Iya. Bagus sekali Bu. Selanjutnya begini, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Iik lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tua? Ya, yang pertama nanti saya akan membuat jadwal yang terstruktur, yang benar-benar harus ditaati oleh anak-anak agar mereka itu mau tidak mau harus bisa belajar membaca setelah pulang sekolah, kemudian memanfaatkan waktu bimbingan yang saya berikan. Begitu ya Pak. Itu kalau bisa ya, jangan sendirian. Kira-kira Bu Iik akan melibatkan siapa saja? Ya, mungkin pihak yang akan saya libatkan, yang pertama, hal yang penting adalah orang tua. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya atau wali murid untuk meminta mereka bekerja sama, mendukung anaknya, mensupport anaknya agar bisa belajar di rumah juga, belajar di rumah dan di sekolah.
kemudian mengizinkan anak-anaknya untuk pulang lebih lama dari teman-teman yang lain karena saya akan melakukan bimbingan secara khusus kepada mereka. Kemudian pihak selain orang tua saya akan meminta bantuan kepada siswa di kelas kelas 1 ya yang sudah hatam. Saya akan menerapkan sistem tutor sebaya. Jadi yang sudah hatam nanti akan mengajari yang belum hatam gimana gitu. Begitu Pak. Bagus sekali Bu. Memang harus seperti itu ya. Dan saya rasa sepertinya Bu I sudah menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Iya. Saya sudah merasa lega Pak. Terima kasih Pak Gufron sudah meluangkan waktu untuk menerima saya, berbagi cerita, menemani saya mencari solusi dari permasalahan saya. Semoga saya bisa menerapkannya Pak segera. Luar biasa Bu I. Semangat ya. Ya Pak Gufron, terima kasih Pak Gufron. Baik Pak Gufron, saya kembali ke kelas ya Pak ya. Silakan Bu I. Terima kasih Pak Gufron. Sama-sama. Gimana Pak Gufron? Proses coaching yang tadi Anda laksanakan? Alhamdulillah tadi Pak, proses coaching berjalan lancar, penuh dengan keakraban. Itu Pak. Kalau begitu Pak, langsung saja kita bahas hasil dari analisis yang tadi Bapak lakukan, yaitu proses coaching. Tadi kompetensi Bapak, kompetensi apa yang tadi Bapak lakukan dalam proses coaching tadi? Tadi saya fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Begini Pak, dari hasil analisis yang saya temukan tadi bahwa Bapak tadi sudah melakukan prinsip coaching, yaitu diantara yang pertama adalah kemitraan, ya. Kemudian proses kreatif, bisa menggali informasi, menggali potensi yang ada pada puisi. Kemudian yang berikutnya adalah memaksimalkan potensi yang ada. Ini proses coaching Bapak siang hari ini sudah dalam kategori baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Bapak dalam proses coaching ini adakah yang ingin Bapak kembangkan atau kompetensi yang lain yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Saya ingin, ya tentu ingin mengembangkan kompetensi lain Pak, yaitu tentang kesadaran penuh. Gini Pak, rencananya ini Bapak akan mengembangkan kompetensi kesadaran penuh atau present ini kira-kira mulai kapan Pak? Insya Allah dalam waktu dekat Pak, ya 1-2 hari lah. Nanti saya akan mencoba dengan teman sejawat Sutoro. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Telah meluangkan waktunya untuk bisa saya melakukan observasi. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini saya melakukan observasi, melakukan pengamatan terhadap kemampuan panjenengan melakukan proses coaching bisa bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya.